Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Masih di bulan Syawal, perkenankan kami mengucapkan Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Malam ini kita akan mengundang Bapak Ahmad Irfan selaku CEO dari Van Diego Group, ya, di mana beliau bergerak di industri biro perjalanan umroh yang kini dihadapi dilema di era pandemi COVID-19 ini. Kita tunggu ya, kita tunggu Pak Ahmad Irfan masuk. Nanti kita berbincang-bincang dengan beliau. Topik kita malam ini sebetulnya adalah tangisan para pengusaha travel umroh di era pandemi COVID 2019. Oke, saya undang Pak Irfan ya. Halo Dea, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Nah, ini masalahnya kalau saya sama Pak Irfan, saya panggilnya Ade, supaya saya nggak kelihatan tua, jadi Pak Irfan panggilnya saya kakak ya. Itu udah dari dulu ya. heboh. Soalnya kalau kami ketemu berdua itu heboh ya. Oke, Pak Irfan ini selaku CEO dari Van Diego Group ya. Van Diego ini merupakan travel yang bergerak khususnya di halal trip dan juga umroh ya. Dan saat ini kita tahu bahwa betapa sulitnya ya pengusaha travel umroh di mana dihadapi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Yuk kita ngobrol sedikit apa sih yang sebetulnya yang menjadi boleh dikatakan menjadi permasalahan yang dihadapi oleh travel umroh ini ya. Kita bicara lebih detail. Pasti teman-teman tahu bahwa ya terang aja bisnisnya nggak jalan karena orang nggak bisa pergi umroh, itu udah pasti. Tapi di balik itu semua gimana? Karena Pak Irfan ini adalah yang memiliki grup pada hari di mana sudah menerima boarding pass dan grupnya itu tidak bisa jalan, ya kan? Jadi bisa dibayangkan betapa paniknya beliau. Dan terus juga ada lagi grupnya di mana adalah umroh plus Turki. Jadi ke Turki dulu baru umroh. Nah, grupnya sudah sampai di Turki nih. Ternyata ternyata tidak bisa terbang ke Jeddah ya atau ke Madinah waktu itu ya. Oke. Betul. Boleh cerita sedikit pertama kali menghadapi itu seperti apa ya Pak Irfan ya? Perasaannya ya sebagai pelaku usaha ya kan, di mana sudah sekian banyak jamaah yang sudah jalan, tapi ternyata yang satu udah separuh jalan nih gitu. Ternyata harus pulang ke Indonesia. Terus kemudian yang satunya lagi sudah ada di airport nih, sudah dapat boarding pass tapi ternyata tidak bisa masuk begitu. Boleh ceritakan sedikit Pak? Ya, perasaannya sebenarnya campur aduk ya. Ini manggilnya kakak apa ibu ya. Kita agak formal berarti Kak ya. Ya udah panggil aja seperti biasanya ya, Dek. Oke. Oke. Saya ingat banget tuh sebenarnya tuh kemarin itu pas tanggal 27 Februari. Itu yang awal banget itu ada pengumuman dari Kerajaan Saudi kalau misalnya mereka menutup semua penerbangan masuk dari luar KSA gitu. Nah, sedangkan kita tanggal 27 Februari itu kita ada grup yang sudah di Istanbul dan pada malam itu juga harus terbang ke Madinah. Oke. Gitu. Jadi masuk ke Madinah ya. Oke. Iya, masuk ke Madinah itu tanggal 27 Februari. Nah, itu saya ingat banget tuh. Jadinya karena sebenarnya kan isu tentang masalah nggak boleh masuk ke Saudi itu kan sudah heboh tuh di WA grup yang travel umroh tanggal 27 Februari dini hari tuh jam-jam 2 pagi itu udah pada heboh gitu kan. Nah, saya pikir mungkin ya bakalan ada kelonggaran lah 1-2 hari gitu kan, yang nggak mungkin secara tiba-tiba langsung bisa ditutup begitu aja gitu tanpa adanya persiapan atau protokol pemberitahuan sebelumnya gitu. Nah, ternyata
benar-benar dikeluarkan di tanggal 27 itu dan berlaku di hari itu juga gitu. Nah, sedangkan kita ada jamaah di Istanbul dan pada saat itu juga jamaah juga sudah dengar juga isu tentang nggak boleh masuk ke Saudi itu dari keluarga mereka yang di Indo. Nah, jadi akhirnya ya jamaah juga khawatir dan akhirnya tetap saya minta untuk tour leader yang meredakan kekhawatiran jamaah gitu kan. Nah, akhirnya saya coba koordinasi terus ke pihak maskapai. Kebetulan kemarin itu kita pakai Turkish Airlines. Nah, jadi saya tetap koordinasi terus, saya pantau terus, dan akhirnya ya mau tidak mau memang pada tanggal tersebut jamaah kita nggak bisa terbang ke Madinah. Dan mau nggak mau memang harus dipulangkan ke Indonesia lewat Bali, lewat Denpasar pada saat itu, Kak. Oh, jadi Gitu. dari Istanbul masuk ke Turki, dikembalikan balik ke Indonesianya melalui Balik lewat Denpasar. Oke, jadi dari Istanbul masuk ke Bali dulu, masuk ke Bali ya. Oke. Iya, masuk ke Bali dan terus, pada saat itu juga karena kan kemarin itu flightnya itu kan karena dia mendadak, Kak ya. Jadi Istanbul Jakarta itu sudah tidak ada flight lagi, flight mereka sudah penuh. Jadi mau nggak mau harus dipulangkan ke Denpasar dan dari Denpasar ke Jakarta kita cari tiket sendiri. Oke. Gitu. Berarti nombok dong ya, itu menjadi bebannya travel agent. Iya, sistem reimburse sih sebenarnya, Kak. Tapi mau nggak mau kan tetap harus ditalangin dulu sama kantor. Gitu. Dan nanti kita reimburse ke pihak Turkish, tapi sampai sekarang juga ya belum kembali uangnya. Lumayan. Ada berapa pax tuh? Ada berapa jamaah yang ini? Yang pada saat kemarin itu? Tanggal 27 Februari itu kita ada 45 jamaah kalau nggak salah, Kak. 45 jamaah. Nah, kalau 45 jamaah ini yang dikembalikan dari Istanbul melalui Bali itu, melalui Denpasar itu, dalam satu pesawat itu total ada berapa orang kira-kira pada saat itu? Ada grup lain nggak selain dari grupnya? Ada grup lain. Oh, oke. Ada grup lain juga selain Fandi itu juga ada. Gitu. Oke. Dan berarti, mau tidak mau kan memang juga kan mau tidak mau juga kemarin itu akhirnya orang kantor juga harus saya terbangkan juga ke Denpasar untuk menjamu jamaah, Kak ya, gitu, supaya ya mau tidak mau kan kita juga harus ngasih servis ke jamaah walaupun itu memang sudah di luar kendali kita gitu, tapi ya kita juga harus bertanggung jawab gitu kan, Kak ya. Gitu. Jadi ada yang jemput jamaah ini ya. Betul. Ada yang jemput jamaah di Denpasar dan saya sendiri kemarin itu jemput jamaah di Jakarta, di Soekarno-Hatta. Gitu. Ya, pusing ya berarti. Nah, terus yang cerita pada tanggal 27 Februari yang ada grup kemudian sudah terima boarding pass dan tidak bisa terbang, itu gimana tuh? Nah, itu juga kita ada grup juga, itu sebenarnya bukannya, ya itu grupnya Van Diego juga, salah satu grupnya dari Van Diego yang tanggal 27 itu pakai Oman kalau nggak salah. Oman itu udah terima boarding pass segala macam gitu, akhirnya mau nggak mau juga ya akhirnya di cancel karena itu di cancel yang Oman dan ada juga grup kita, grup sebelumnya itu yang pakai Etihad sudah itu berangkatnya tanggal 27 Februari dini hari. Jadi dini hari, jadi 26 malam ya. 26 malam mereka sudah sampai Abu Dhabi. Dan itu mau nggak mau pada saat transit harus dipulangkan lagi ke Jakarta. Ya bisa kebayang ya teman-teman gimana pusingnya ya kan sebagai pelaku usaha travel umroh pada saat itu. Jadi ada satu yang sudah ada di Istanbul dan harus dikembalikan tapi via Bali, nggak bisa langsung masuk ke Jakarta. Yang satunya lagi sudah check-in tapi tidak bisa terbang, kemudian yang satunya lagi sudah terbang sampai Abu Dhabi dan ternyata juga tidak bisa lanjut perjalanannya ke Saudi dan terpaksa harus balik lagi ke Jakarta. Nah,
sebetulnya dengan kondisi, mohon maaf, seperti kayak tadi pakai Iwa ya, kayak pakai Etihad ya, sudah sampai di Abu Dhabi, kemudian dipulangkan, itu ada kompensasi nggak dalam arti kata bahwa bagaimana dengan tiketnya yang sudah terlanjur terpakai setengah, terus kemudian nantinya ke depannya seperti apa gitu? Kalau untuk saat ini sih kompensasi yang dikasih sama pihak maskapai itu hanya reschedule, Kak. Reschedule. Jadi reschedule karena memang kita belinya itu adalah destinasinya dari Jakarta menuju Jeddah. Ya walaupun tiketnya sudah dipakai setengah, ya tetap nanti akan diganti tetap Jakarta Jeddah gitu. Oke. Tapi sampai dengan sekarang kan kita juga belum tahu ya kapan dibuka lagi umrohnya. Ya, betul. Nah, dari tanggal 27 Februari ini, kan terus kan kemarin kita Ramadan, kita tahulah ya, kalau untuk para pengusaha travel umroh itu sebetulnya bulan Ramadan adalah di Ramadan. Ya, betul. Bulan penuh berkah, berlimpah itu, ya kan? Karena banyak sekali para jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umrohnya di Ramadan karena pahalanya sama dengan haji. Itu yang ada di dalam seperti yang kita ketahui, dan kemudian maka berlomba-lombalah orang untuk melakukan ibadah umroh di Ramadan. Nah, dari bulan Februari sampai dengan katakanlah Syawal ini, total berapa grup yang sebetulnya tercancel ini, Adek? Dari akhir Februari sebenarnya kita sampai ada grup itu sampai dengan Syawal, Pak. Ya, dengan Syawal ini. Ya, dengan Syawal sampai ini. Dengan Syawal ini itu total ada sekitar 60 grup. Wow, 60 grup. Jadi bisa dibayangkan ya, 60 grup ini baru dari satu travel agent loh. Bagaimana dengan yang lainnya, ya kan? Nah, terus kemudian dari 60 grup ini ada jamaah yang minta refund? Banyak jamaah yang minta refund. Banyak. Oke. Dan yang memang karena Van Diego itu memang proses bisnisnya itu adalah kebanyakan tuh jamaah dari agent. Jadi jamaah itu nggak langsung koordinasi ke pihak kantor, tapi melalui agent kita gitu. Memang sih jadinya si agent banyak dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jamaah yang minta refund. Tapi ya kita mau gimana lagi kan, Kak ya? Karena juga kita juga ya jujur aja juga kita sekarang nggak punya uang gitu. Kita nggak pegang cash gitu kan. Uang kita juga udah karena habis. Uangnya kan sudah dibayarkan buat Blogsit ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang malam ini menyaksikan IG live-nya kita, perlu dipahami bahwa travel agent itu pada saat menerima uang dari jamaah itu langsung dibayarkan, terutama yang pertama kali yang dibayarkan adalah tiket pesawat. Karena tiket pesawat itu setiap hari beda harganya. Kalau tidak cepat-cepat dibayarkan, maka travel agent itu bisa rugi karena harga tiketnya bisa naik terus begitu. Jadi kalaupun terjadi seperti kondisi seperti ini, seperti force major, ini travel agent akan mengalami kesulitan kalau diminta refund karena apa? Uangnya sudah diberikan kepada travel agent. Bahkan juga ada yang sebagian juga dibayarkan kepada hotel juga ya. Ada yang sebagian bayar ke hotel juga. Nah, jadi bisa dibayangkan bahwa sebetulnya bisnis travel agent ini untungnya boleh katakanlah ya untungnya segini, tapi resikonya sangat besar ya, resikonya sangat besar. Jadi tidak seindah seperti yang dibayangkan ya. Dan apalagi seperti di mana ada penerbangan yang harusnya masuk ke Jakarta tapi kemudian menjadi masuk ke Bali, itu mau nggak mau travel agent harus nalangin dulu. Kalau travel agentnya punya cash, kalau nggak punya cash bagaimana? Ya, kalau nggak punya cash seperti apa? Nah, ini yang sebetulnya dilema bagi para pengusaha travel karena dibutuhkan reserve dana yang cukup besar ya.
Jadi kalaupun ada satu grup yang pergi itu mereka harus pegang ada satu reserve dana yang lumayan cukup besar karena kita nggak tahu sampai di sana terjadi apa ya, belum lagi jamaahnya sakit ya kan. Kalau seperti mungkin Pak Irfan bisa ceritakan ada jamaah yang sakit di Turki, sampai di Turki biayanya seberapa besar, ada yang meninggal, apa yang harus dilakukan. Kalau jamaahnya meninggalnya di Saudi itu mungkin masih relatif kita lebih tenang ya kan, karena sudah jelas gitu ya bahwa itu akan di-cover segala macam ya dari pihak Saudi. Tapi kalau misalnya kita memiliki grup tour yang umroh plus gitu ya kan, ada di negara yang lain, nah itu tidak di-cover ya, di-cover di negara tersebut, maka itu menjadi beban bagi para travel agent ya. Nah mungkin De Irfan bisa ceritakan pada saat mengalami kondisi ada jamaah yang meninggal di Turki pada saat beberapa waktu yang lalu. Ya, sebelum saya jawab pertanyaan dari Kalimi, mungkin tadi kan Kalimi bilang bahwa untuk pengusaha travel umroh itu dibutuhkan dana yang lumayan, ya dana fresh fund lah ya kita bilang Kak ya. Iya. Selain betul, fresh fund itu juga kita butuh 10 jantung kali Kak. Oh iya. Belum lagi salah sedikit aja ininya nama di tiket itu juga jadi masalah. Belum lagi kemudian nama antara ternyata pada saat orang jamaahnya kasih kita pada saat dia daftar, kemudian dengan paspornya beda gitu ya kan. Padahal paspor sebelumnya kita ada ya udah daftar dulu nih ya kan, sedangkan kita udah mesti langsung block seat, tapi ternyata jamaahnya ya mesti bikin paspor dulu, tapi ternyata paspornya berbeda. Pada saat ada mau bikin paspor, ternyata ada yang tidak punya surat nikah, KTP-nya juga nggak jelas, kakaknya juga nggak jelas. Nah itu yang sebetulnya yang kita temui biasanya, terutama jamaah-jamaah dari kota kecil ya, dari daerah ya itu. Betul. Itu lika-likunya. Jawab tadi pertanyaan dari Kalimi tentang yang masalah jamaah yang sakit itu pada saat mengikuti tur Umroh Plus. Kemarin itu juga kita ada case beberapa bulan yang lalu itu jamaah Umroh Plus Turki. Jadi jamaahnya ini memang ada penyakit bawaan, dia ada asam lambung. Jadi pada saat berangkat pun dia udah selalu ngeluh bahwa asam lambungnya kambuh gitu. Mungkin karena faktor efek cuaca dingin kali Kak ya. Pada saat di pesawat kan juga dingin, dan sampai di Turki kan juga dingin gitu. Nah dia lupa untuk bawa obatnya. Lupa bawa obat. Jadi selama di Turki ini jamaah cuman di hotel aja. Dia nggak ikut trip kemanapun gitu. Jadi pada saat hari malam terakhir di Istanbul, dia ngeluh ke tour leader kita bahwa anaknya yang ngeluh nih. Dia berdua sama anaknya. Anaknya ngeluh ke tour leader kita bahwa ibunya ini pengen dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, akhirnya saya langsung hubungin vendor kita yang di Istanbul untuk minta tolong agar jamaah tersebut dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi vendor kita itu kemarin tuh info ke saya, tolong benar-benar ditanya dulu ke jamaahnya apakah ini urgent atau tidak gitu. Karena kalau misalnya hanya sakit-sakit biasa aja, mending kita kasih obat gitu. Tapi kalau misalnya memang ini sudah parah, oke nggak apa-apa kita bawa ke rumah sakit. Tapi biaya untuk rumah sakit di Turki itu mahal banget katanya, gitu. Karena saya pikir ya mungkin semahal-mahalnya berapa lah untuk pengobatan 1 malam gitu. Akhirnya saya bilang ke vendor kita yang di Turki, gak apa-apa bawa aja ini jamaah ke rumah sakit. Nah pada saat itu langsung dibawa ke rumah sakit dan dirawat, memang dimasukin ke ICU. Asam lambungnya memang naik pada saat itu. Nah, terus dokter memang menyarankan bahwa ini jamaah harus nginep 2 atau 3 malam. Gitu. Sedangkan kita ada jamaah ini harus terbang besok siang. Besok siang itu sudah terbang ke Madinah. Karena kita berpikir bahwa
paling kan penerbangan Istanbul Madinah itu kan cuma 3 jam Kak ya. Jadi saya bilang ke vendor kita yang di Turki, tolong coba bilang saja ke rumah sakitnya bahwa usahain segimana mungkin agar ini jamaah bisa ikut terbang besok gitu. Apa mungkinkah dikasih obat-obat yang penguat gitu segala macam gitu. Dan akhirnya pihak dokter ngizinin jamaah untuk terbang. Tapi ya ternyata kita berencana Allah punya kehendak yang lain gitu kayak. Jadi besoknya pada saat sudah di bandara, sudah proses check-in, sudah terima boarding pass, tinggal masuk ke ruang tunggu, jamaah anfal Kak. Jamaah anfal di bandara, pada saat itu juga langsung dilakukan pertolongan pertama, tapi ternyata jamaah langsung meninggal di tempat. Gitu. Dan akhirnya ya memang jamaah dan sama anaknya akhirnya tidak ikut umroh, tidak ikut terbang ke Madinah, dan kita langsung telepon KJRI dan langsung pada saat itu juga jamaah beserta anaknya dipulangkan ke Jakarta. Dan kemarin itu memang seharusnya kan itu kan kita cover dengan asuransi ya, semua jamaah itu kan di cover sama asuransi. Tapi ya naasnya pada saat itu grup yang tersebut itu lupa diinput asuransinya sama staff. Gitu. Ya jadi berarti kan ini harus sangat juga teliti ya. Jadi bagi para pengusaha travel umroh, di mana sebetulnya rata-rata yang pergi umroh banyak yang sudah berusia. Jadi dan juga ada penyakit bawaan, terutama itu jangan sampai lupa untuk membeli asuransi. Karena kalau sampai lupa, maka itu menjadi tanggung jawabnya travel agent, ya kan. Dan bisa dibayangkan ya berapa yang harus dikeluarkan, ya yang harus di-cover dengan kondisi seperti itu, ya. Nah, jadi mau nggak mau lah ya. Bukan lagi kerja bakti, bukan lagi kerja bakti, ini sudah rugi benar. Itu biaya rumah sakit aja satu malam pun saya kaget tuh Kak, totalnya itu $1.700. Itu hanya untuk rumah sakit satu malam. $1.700. Terus untuk biaya pengiriman jenazah ke Jakarta itu kita dapat tagihan dari KJRI sekitar $3.800. Jadi total 6.000 lebih ya. Iya. Kan 1.000 tadi 1.000. 1.700 tambah 3.800. Iya, 3.800. Ya kan udah 5.500. Udah 5.500. Kalau dikalikan dengan kurs sekarang sekitar 75 juta. Jadi bisa ngebayangin harus mendapatkan berapa banyak jamaah untuk mengcover 5.500 tadi ya. Tapi ya sudah ya ibaratnya ini juga satu pelajaran bahwa harus sangat hati-hati, harus detail ya gimana untuk mengecek semua checklistnya itu harus benar-benar diperhatikan. Ya apa saja yang harus dipersiapkan dan jangan menganggap enteng soal asuransi ya. Terkadang ada travel agent kayaknya aduh sayang ya harus mengeluarkan biaya asuransi, tapi itu lebih baik kita mengeluarkan biaya asuransi daripada nantinya punya dampak yang lebih besar lagi begitu. Ya. Oke. Ya itu benar-benar jadi pelajaran yang sangat mahal lah buat kita Kak ya. Makanya betul. Juga semenjak dari itu juga kita selalu woro-woro tuh ke di WA grup jamaah bahwa kalau misalnya memang jamaah punya penyakit bawaan, tolong jangan lupa obatnya dibawa, obat yang dikonsumsi. Karena kan kadang kita nggak tahu ya kadar obat yang dijual di negara lain dengan kadar obat yang mereka selalu biasa konsumsi, kadang kan kadarnya itu beda. Ya betul. Ya. Oke. Nah, ini kita sudah bicara tentang suka dukanya Van Diego dalam pertama yaitu pada saat terjadinya lockdown itu dengan segala kepusingannya. Kedua yaitu ada jamaah yang sakit kemudian sampai dengan meninggal, itu juga menambah kepusingan ya. Nah, saya ingin tanyakan
apa yang dilakukan oleh Pak Irfan, ya Dek Irfan, di masa pandemi ini, di mana kita tahu bahwa umroh nggak jalan, ya, yang harusnya bisa manen di bulan Ramadan menjadi tidak jadi panen, ya kan, nggak jadi panen karena ya itu pandemi, ya, karena COVID-19. Nah, boleh tahu nggak apa yang ada lakukan untuk menutupi semua biaya itu, ya kan? Kan biaya gaji kan harus setiap bulan harus bayar, ya, itu ada operasional yang tidak bisa ditunda. Nah, apa yang dilakukan? Iya, awal-awal sih bingung Kak ya, mau bisnis apa lagi selain umroh gitu. Karena untuk travel juga stuck. Biasanya kita juga ada orderan tiket, orderan hotel gitu kan. Itu juga stuck, nggak jalan gitu. Akhirnya mikir, bisnis apa yang bisa dijalankan. Kalau mau balik lagi kerja sama orang juga, ya siapa juga yang gini hari orang aja lagi pada PHK orang, terus mau pergi kerja gitu. Makanya mikir juga, apa balik lagi ke kantor pajak, kan dulu sebelumnya kan aku bekerja di kantor pajak kayak gitu. Mau balik lagi kerja jadi PNS, ya mana mungkin udah diberhentikan dengan hormat. Iya, betul. SK pemberhentian udah keluar gitu. Nah, akhirnya ya seminggu 2 minggu mikir bisnis apa yang bisa dijalankan gitu. Nah, terus akhirnya kemarin-kemarin itu karena pas itu sebenarnya juga kebetulan karena lagi sibuk-sibuknya sanitizer dulu. Kan sanitizer dulu awal-awal tuh masih susah banget kayak gitu. Jadi nyari sana sini itu selalu dapat harganya sudah mahal, terus juga nunggunya lama lagi gitu kan ya. Dan akhirnya keingat sama kakak senior yang dulu juga kuliah di STAN. Keingat dia karena kan dia juga bisnis dulu itu bisnis sabun cuci, sabun pel gitu. Nah, mikir pasti kayaknya ini dia juga jualan sanitizer nih pasti, karena kan satu aliran tuh ya gitu. Akhirnya coba iseng-iseng nge-WA, ternyata benar dia jualan sanitizer gitu. Nah, akhirnya dari situ ya udah, saya bilang saya mau jadi reseller, terus dia bilang oke. Ya awalnya dari situ tuh, akhirnya jual sanitizer yang berjerigan-jerigan. Alhamdulillah pada saat saya langsung jualan, jadi grup travel, grup Fandigo yang awalnya itu isinya tentang update tentang available seat-nya grup, jadi penuh dengan jualan sanitizer. Dan jadi agent-agent dikerahkan untuk jualan sanitizer. Yang awalnya disuruh jualan paket umroh jadi jualan sanitizer. Ya alhamdulillah pada saat itu animo dari masyarakat juga ya alhamdulillah nerima baik ya sanitizer kita juga, karena kan harga kita kan juga masih di bawah harga pasar gitu kan ya. Jadi alhamdulillah dari sanitizer terus akhirnya berlanjut ke Alkes. Jadi terus ada partner saya juga kan ya, partner mungkin kalian juga kenal ya, ada partner saya namanya Bobby. Nah dia nawarin tuh, yuk kita jualan hazmat yuk, baju APD gitu. Nah dia punya kenalan teman di konveksi garmen di Pekalongan dan di Bandung gitu. Jadi kita langsung main hazmat. Dari main hazmat itu lumayan sih. Kita kemarin itu produksi 30.000 baju hazmat. Dan alhamdulillah itu sudah laku sekitar 28.000 baju hazmat. Nah dari baju hazmat akhirnya pada saat penjualan hazmat itu turun, akhirnya kita coba nih jualan Alkes apalagi. Akhirnya kita jualan Alkes. Kantor Fandigo jadi kayak gudang jadinya, gudang Alkes. Jadi sekarang tuh ada masker, ada termogan, ada masker dari aneka masker yang 3M, masker yang spunbond dan lain-lain sampai segala macam Alkes lah akhirnya kita jual. Ya berarti kalau dilihat kayak gini sebetulnya yang penting harus adaptif ya, dalam arti kata begitu ada peluang harus cepat bergerak ya kan. Jadi tidak boleh diam
ya kan? Betul. Dengan demikian mendapatkan adanya tambahan income ataupun income tambahan ini atau di luar dari main bisnisnya ini untuk menutupi kebutuhan operasional yang harus dibayarkan, yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Betul. Begitu ya. Oke. Kalau boleh tahu dari jualan Alkes ya ataupun hand sanitizer ini bisa menutupi operasionalnya Van Diego. Di bulan-bulan pertama di Maret itu bisa nutupin operasional cost ketutup. Jadi paling enggak saya mikirnya ya paling enggak saya nggak dapat profit, oke lah nggak masalah. Yang penting operasional cost ketutup gitu kan Kak ya. Dan pada saat itu ya operasional cost ketutup gitu. Tapi begitu masuk di bulan April itu kan penjualan hazmat itu sudah langsung turun drastis. Jadi di April masuk ke akhir April itu masuk di akhir April. Jadi begitu di April itu penjualan sudah menurun dan akhirnya mau nggak mau di bulan Mei kemarin ya saya merumahkan semua staff jadinya akhirnya. Oh gitu. Karena operasional cost sudah nggak ketutup. Mau nggak mau daripada kita makin babak belur kan gitu Kak ya. Jadi sekarang semua staffnya Van Diego sudah dirumahkan. Saya cuman bayar untuk uang makan aja. Oh gitu. Wah, ini juga berat buat semuanya ya. Iya, gitu betul. Ya, nggak ada pilihan berarti. Nggak ada pilihan lain lagi. Iya, terpaksa. Nah, mungkin perlu cari lagi apa yang bisa produk apa yang bisa mereka jualkan, gitu ya. Nah makanya ini lagi ngelirik ke sembako nih kayaknya Kak. Main sembako. Okay. Main sembako. Ya udah nanti ngobrol sama saya. Oke, boleh. Oke. Apa yang menjadi udah ada planning belum kalau misalnya kalau dibuka ataupun dengan new normal ini apa yang akan dilakukan oleh Van Diego? Untuk saat ini yang akan dijalankan sama Van Diego tentu pasti bukan berhubungan sama travel core bisnis kita, pasti bukan ya. Karena untuk sekarang ini juga orang pasti mikir kan ya mau traveling kemana. Sedangkan juga kita sekarang mau berpergian keluar kota aja juga sudah harus banyak persyaratan yang harus dipenuhi ya gitu Pak ya. Jadi mungkin ke depan itu ya saya coba cari bisnis lain yang paling untuk sementara ini mau ngabisin stok Alkes yang ada di kantor. Terus yang kedua saya mau ngelirik bisnis sembako tadi. Terus ada juga bisnis logistik sih sebenarnya sekarang yang lagi door-door logistik ya. Kayaknya nggak ada matinya tuh logistik. Betul. Gitu. Jadi buat kita yang juga stay at home, kita bisa tetap pegang gadget, beli online gitu kan, logistik yang nampung kan gitu kan Kak ya. Jadi kayaknya ke depan juga mau pengen bikin bisnis logistik gitu Kak. Sama tadi barusan abis meeting juga tadi sama sama Adil Virus tadi ngajakin bisnis bareng untuk bikin kopi. Jadi kita mau bikin kopi saingannya kopi kenangan. Nanti mau bikin ala-ala kopi gitulah gitu. Jadi mau coba main retail. Mau ke beverage. Jadinya. Nah, kan juga kalau main kopi nanti kan belum tentu juga bahwa bisa cepat orang boleh ngopi di sana, paling take away. Betul. Untuk sementara ini kita cuma jual bubuk kopinya aja Kak. Bubuk kopi itu dipasarkan ke mana? Lewat Tokped. Jadi Tokped, ke e-commerce. Shopee, paling gitu. E-commerce betul. Ke e-commerce gitu. Nah, gitu. Sama paling untuk paling yang kayak Kak Lini pernah ajarkan juga kali ya untuk mendapatkan passive income. Itu nanti. Itu berikutnya.
Ya, Iya, tapi ya kalau sebenarnya saya juga kalau banyak ah, belajar nih dari Kak Limin, banyak belajar tentang gimana untuk mengelola keuangan gitu. ya. Kan kita Tapi katanya kalau nggak boleh kenapa? menempatkan Telur dalam satu satu keranjang. telur dalam satu keranjang Ya, gitu. betul, betul. Kalau saya memang bahwa di masa-masa ini ya justru banyak kebantu apa yang sudah saya sisihkan itu dan saya taruh di keranjang yang satu itu, dan saya itu dapatnya passive income-nya dari sana gitu. Karena dalam kondisi kayak sekarang ini satu travel kan nggak jalan ya kan, terus kemudian juga iklan juga ya gini hari orang beriklan kan juga sangat selektif ya, karena Betul. kalau perusahaan itu pada saat salesnya tidak mencapai, yang pertama yang akan dia cut adalah budget promosi pastinya ya kan. Nah sedangkan saya punya prinsip bahwa ya sebisa mungkin ya potong gaji itu alternatif yang terakhir yang sudah tidak ada pilihan. Tapi alhamdulillah bahwa sampai sekarang ini semua masih berjalan dengan seperti sebelum pandemi, dan kita punya passive income itu yang membantu kita gitu. Itu nanti kita ceritanya. Ya tapi itu lumayan ya itu. Yang penting bahwa kita harus bisa atur begitu. Oke, mungkin ada, coba saya lihat ada nggak teman-teman itu punya pertanyaan ya. Saya lihat ada yang pertanyaan nggak? Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan nggak untuk topik kita? Oke, kalau misalnya ini ternyata belum ada. Misalnya nih ya, oke, ada pertanyaan dari Ambon sebentar. Mas Irfan mau nanya dulu awal bisa kecemplung di dunia travelan gimana? Sedangkan tadi Mas Irfan bilang pernah kerja. Ya oke, yuk. Apa tuh? Sebenarnya kecemplung ke dunia travel itu karena tuntutan ekonomi ya. Oke, bisa diceritakan gimana? Ya, asal muasalnya. Asal muasalnya gini, kalau saya itu kan dulunya tamatan dari STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Itu kan kuliah sekolah kedinasan yang begitu tamat itu kita langsung di ikatan dinas, langsung bekerja di Kementerian Keuangan gitu. Nah, tahun 2008 saya dapat penempatan di kantor pajak di Pangkalan Kerinci, daerah Riau. Itu karena teman-teman di sana itu memang banyak anak-anak perantauan gitu kan Kak ya. Jadi banyak itu orang-orang itu yang cari tiket dulunya. Jadi saya pikir kan ini peluang ya gitu. Saya pikir ini peluang untuk dapatkan uang sampingan gitu. Akhirnya di kantor saya yang kantor pajak yang di Riau kemarin itu, saya jualan tiket sama jualan pulsa dulu. Sampai-sampai kepala kantor itu pun beli tiketnya di saya Kak. Gitu. Karena kan kepala kantor itu tiap minggu pulang ke Jakarta. Jadi tiketnya 1 bulan itu sudah ada, dia udah ngantongin tiket gitu. Nah, bermulai dari situ akhirnya pada tahun 2008 itu jualan tiket dan berlanjut sampai dengan sekarang gitu. Dan akhirnya begitu dapat penempatan di Jakarta kemarin tahun 2013 gitu. Nah, karena ya alhamdulillah ya jualan tiketnya itu dari 2008 sampai dengan 2013 udah banyak lah ngerasain pahitnya jualan tiket yang sering salah isu tiket, sering salah bikin rute, bikin salah booking nama dan lain-lain gitu. Akhirnya di 2013 mikir kayaknya harus bikin ekspansi nih, nggak boleh cuman hanya jual tiket domestik, internasional dan booking hotel aja gitu. Akhirnya mikir di 2013 itu saya coba untuk main tiket umroh.
di 2013. 2013 main tiket umroh, coba karena kan udah punya beberapa customer nih yang ternyata dia juga pemain travel umroh dulunya gitu. Akhirnya coba jualin tiket-tiket umroh, dan akhirnya di 2015 karena jualan tiket umroh udah jalan 2 tahun, di 2015 mikir kenapa nggak sekalian bikin paketnya daripada cuman jual tiket doang gitu. Akhirnya 2015 bikin paket umroh, ternyata makin menjelimet ya Kak ya. Jualan paket itu lebih ribet daripada jualan tiket. Jualan tiket lebih enak tuh, jualan tiket kita cuman booking, isut, kirim, selesai. Ya kan, kita nggak tahu menahu masalah perlengkapan jamaah itu udah nyampe atau belum. Kita nggak tahu menahu masalah di Saudi jamaah itu dapat makan atau belum, bisnya sudah ready atau belum gitu kan. Ternyata di jualan paket tuh semua masalah komplit dalam satu tempat. Akhirnya udah makin menjelimet, terlalu banyak problema mungkin gitu ya, karena kan juga saya juga nggak punya basic di manajemen travel gitu kan, semuanya learning by doing gitu. Akhirnya di 2016 saya mutusin harus ada salah satu yang harus saya korbankan gitu loh. Apakah saya memang mau fokus di travel atau saya fokus jadi ASN gitu kan. Apakah mau fokus di kantor pajak gitu. Akhirnya ya saya istikharah dan diskusi sama keluarga, akhirnya saya milih untuk ke travel, untuk jadi pengusaha travel umroh gitu. Ya walaupun awal-awalnya itu memang sangat ya berat ya Kak ya, karena perjuangan untuk masuk ke kantor pajak juga dulu awal itu saya tuh dari nol banget. Masuk stand D1, lalu setelah itu lulus magang setahun, lalu dapat penempatan, lalu kuliah lagi 2 tahun di stand Bintaro, setelah lulus dapat penempatan baru di Jakarta gitu. Jadi sudah 9 tahun di Kementerian Keuangan yang akhirnya harus dilepaskan begitu aja, juga banyak awal-awalnya sih dapat pertentangan sih dari orang tua. Orang tua sampai nangis-nangis Kak. Karena awal itu di akhir saya ingat banget tuh, di akhir Desember 2015 begitu saya masukin surat pengunduran diri ke kantor. Saya ingat banget tuh hari Kamis saya masukin surat pengunduran diri. Sudah pamit-pamitan sama teman-teman sekantor. Jumat saya nggak masuk. Ternyata hari Jumat orang tua datang ke kantor untuk nadi surat pengunduran dirinya. Ya ampun. Senin saya masuk lagi. Ya ampun. Itu orang tuanya ini banget. Hebat. Ya kalau orang tua zaman dulu kan mikirnya kan Kak, kalau jadi PNS gitu ya prestisnya luar biasa gitu ya, kan ya. Terjamin punya, juga ada uang pensiun gitu. Betul gitu. Akhirnya ya udah saya coba deh ya udah saya coba lagi, fokus lagi untuk kerja lagi. Apa memang benar-benar saya bisa jalankan 2 kapal ini sekaligus gitu kan. Ternyata 2 bulan saya coba gitu. Akhirnya saya mikir apa sih yang saya cari di dunia ini gitu kan. Kalau misalnya yang kita cari cuman uang semata, mau sampai kapan gitu loh kan ya. Toh uang juga nggak dibawa sampai mati gitu kan ya. Terus kalau misalnya kita juga mau cari prestis, apa sih yang kita banggakan gitu kan ya. Itu juga ya kalau saya sih prinsipnya masa bodoh ya apa pendapat orang tentang diri kita, selama saya itu nggak mengambil hak orang lain dan juga nggak mengganggu orang lain, ya saya pikir ya saya nggak peduli dengan apa pendapat orang lain gitu. Akhirnya di Februari 2016 itu saya masukkan lagi surat pengunduran diri, sampai-sampai atasan saya tuh bingung dia Kak. Jadi atasan saya ini kan ibu-ibu ya, agak ini juga sih, agak saya sering kena omel Kak. Kayak gue suka ngomel gitu ya. Jadi karena mungkin ya memang karena ada bisnis sampingan ini kan ya, jadi
memang kan pikirannya kan tercabang jadi dua gitu kan ya. Kadang si ibu ini pengen minta tolong apa, saya lagi online gitu. Irfan, temen yang di sebelah bilang lagi online bu, gitu. Lagi online itu lagi booking tiket gitu. Nah, terus juga teman-teman pemeriksa pajak yang di lantai 4, saya kan di lantai 3 gitu. Nah, pemeriksa pajak itu datang ke ruangan saya itu bukan nanyain berkas, bukan nanyain surat nanyain atau tiket. apapun. Nanyain tiket promo. Jadi nanyain tiket promo. mungkin si ibunya juga udah ini kali ya, udah kesal kali ya gitu kan. Sampai akhirnya saya sering diomelin, sering diomelin lah, diceramahin yang begini begitu gitu. Dan akhirnya pas di Februari 2016 itu, waktu saya masukin surat pengunduran diri kedua, dia sampai bingung. Loh, kan saya udah nggak pernah ngomel-ngomel lagi, Van. Dimasukin lagi gitu. Akhirnya udah saya bilang, ya bismillah deh, ya Bu, panggilannya. saya mau, betul. Itu juga saya mikirnya, dulu tuh saya mikirnya ya selama Ka'bah itu masih ada ya di Mekah gitu kan ya. Dan ya insya Allah sih usaha travel umroh ini pasti bakalan jalan terus gitu. Gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, ada pandemi corona kan. Jadi kita disuruh stuck dulu, disuruh istirahat. Kalau enggak soalnya sebulan itu berapa grup, berapa ratus jamaah gitu, ya kan? Bahkan terkadang bisa ada ribuan jamaah, itu kan ngurusinnya juga nggak mudah gitu. Kalau saya ngelihatnya dari sisi positifnya. Betul. Pada saat 2 minggu pertama sempat ngeluh, aduh gue mati gaya nih, tapi kemudian lama-lama saya jadi enjoy dan saya menemukan adanya bisnis baru dan saya melihat bahwa sebetulnya banyak peluang asal kita kembali lagi seperti tadi, yang penting kita mau bergerak, kita mau terbuka. Betul. Ya dengan kesempatan yang ada ya kan, itu banyak sekali gitu peluang-peluangnya. Oke, kembali lagi ke soal travel umroh tadi. Pengalaman paling berharga apa yang didapatkan dari Irfan selama memiliki bisnis travel umroh ini? Pelajaran apa yang paling amat berharga sih itu memaintain emosi, Kak. Oke. Ngatur emosi gitu. Apalagi ya namanya ya kita masih muda ya, tipikal anak muda itu kan kadang sering agak emosional gitu, Kak ya. Gitu. Nah, sedangkan sekarang ini kan kita ngelayanin jamaah yang penuh dengan aneka ragam kriterianya ya, beda latar belakangnya juga gitu. Beda latar belakang, beda usia, dan banyak perbedaan yang akhirnya ya dengan itu kita jadi banyak belajar untuk lebih banyak mendengar daripada untuk berbicara gitu sih, Kak. Betul. Oke, jadi lebih sabar lah ya. Betul. Walaupun sampai sekarang sih masih belajar terus nih gimana. Biar manusia itu seumur hidupnya adalah belajar. Ya, dia betul. Baru akan berhenti belajar kalau sudah di liang kubur itu katanya ya. Ya, dan saya merasakan dan saya sendiri percaya bahwa kita itu setiap harinya kita itu belajar. Ya, banyak hal baru yang bisa kita dapatkan, ya kan? Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang bisa kita lihat. Dulu mungkin kita pada saat kita naik pesawat, ya kan, kita merasa udah biasa-biasa aja gitu kan, merasakan hal yang ya udah nggak ada rasa itu sesuatu yang mewah gitu ya, karena kita punya latar belakang yang sama, punya bisnis yang sama. Tapi begitu pandemi ini, saya ngelihat di IG itu ada Qatar Airways dan melihat bahwa betapa berartinya ya yang perlu kita syukuri ya pada saat kita naik pesawat. Ya kan. Itu sesuatu yang mewah ya kan, sesuatu yang wah buat kita ya kan. Demikian juga kita bisa berkumpul atau jalan keluar gitu ya, ketemu sahabat atau apa, itu juga sesuatu yang mewah buat kita. Jadi akhirnya kita semakin menghargai, semakin mensyukuri apa yang kita dapatkan. Ya, yang mungkin tadinya kita kurang bersyukur ya kan. Dan kembali lagi juga saya juga katakan kepada beberapa
tim saya katakan bahwa ada tim saya yang kemudian juga punya bisnis dia buat kue atau apa, terus kemudian banyaknya pesanan, kemudian dia ngeluh. Saya bilang, kamu tuh bersyukur udah dapat pesanan banyak, ya kan. Lihat banyak orang yang sekarang ini nggak punya pekerjaan, apalagi yang sudah di PHK itu nggak tahu mau kemana, dia mau cari pekerjaan di mana, ya kan, dalam kondisi seperti sekarang ini. Nah itu yang sebetulnya kembali lagi bahwa kita sebagai manusia itu harus mensyukuri setiap apa yang kita dapatkan, ya kan. Betul. Nah itu apa yang kita dapatkan, apa yang kita punya. Ya, betul. Oke. Nah, saya mau tanya juga ya, selama ini Van Diego ini banyaknya grup umrohnya yang paket yang seperti apa? Yang hotel bintang berapa? Yang berapa hari itu? Kebanyakan sih Van Diego itu jual paket hotel bintang 3, Kak. Oke, Jadi kita bintang memang 3 yang paling banyak. karena kan slogannya kita kan memang harga ringan, Kak ya. Harga ringan, fasilitas menawan gitu. Jadi dulu sih kita jualan itu paket yang under 20, di bawah 20 juta paket-paket kita gitu. Tapi kan kemudian dari Departemen Agama kan sudah menetapkan bahwa minimal 20 juta 20 ya. Juta, betul. Ya kan berarti yang di area 20 juta itu yang paling banyak ya. Betul. Di area 20 juta. Tapi karena semakin kemari-kemari itu banyak permintaan untuk umroh plus, akhirnya kita bikin juga umroh plus Turki itu sebulan 2 kali. Oke. Kalau dulu itu kita keberangkatan bisa seminggu itu sampai 3 kali keberangkatan. Jadi sebulan itu bisa ada seminggu 3 kali, seminggu 3 grup. Jadi sebulan itu ada 12 grup. Gitu. Dan seminggu 3 grup, grup. Berarti 1 bulan 12 grup ya. 12 grup. Dan kemarin itu seharusnya itu di Maret April itu juga kita panen juga tuh Kak, karena kan itu umroh plus Turki, di Turki itu lagi musim-musim tulip tuh di bulan-bulan Maret April. Oke. Makanya kemarin itu di bulan Maret aja itu kita ada 20 grup yang cancel. Ya apa boleh buat lah ya. Iya. Ya rencana kita itu ya semuanya juga Allah yang menentukan pada akhirnya ya. Oke, kita tinggal 7 menit ini. Apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang menonton IG Live kita, ataupun terutama bagi para pelaku usaha travel umroh ini? Dari Irfan ada yang mau disampaikan nggak? Yang ingin saya sampaikan sih, ya, saya bukan pengen menggurui ya, cuman ingin sharing aja ke teman-teman yang lain bahwa kalau misalnya kita memang masih dikasih karunia sama Allah itu nafas dan juga kesehatan, ya usahakan semaksimal mungkin ya kita berjuang sampai titik darah penghabisan gitu. Pasti akan ada aja, jika ada kemauan pasti kan ada jalan gitu kan Kak ya. Ya betul. Ada yang tanya, boleh dikasih tahu nggak untuk passive income? Itu nanti aja. Itu simpanan saya gitu. Itu simpanan saya kok. Kalau mau passive income harus berguru. Pasif ya. Harus berguru dulu. Betul. Kalau mau belajar passive income, pengen punya passive income banyak, kita harus berguru nih sama Kak Limin. Kapan dibuka Kak? Nanti akan ada masanya. Gitu. Nah, oke. Waktunya sudah sebentar lagi. Mungkin saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman, terutama yang menonton IG Live-nya kita ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih di mana ada yang dari awal sampai akhir ya menonton apa yang kita sampaikan ini. Nah, harapannya kita sih terutama bagi pelaku usaha travel umroh, jangan pernah patah semangat ya. Betul. Peluang masih banyak. Banyak ya. Ini hanya sementara, mungkin kita disuruh istirahat oleh Allah ya kan. Tapi kalau kita lihat bahwa dengan masyarakat Indonesia
yang memang negara muslim terbesar di dunia ini, ya, ini peluang bisnisnya masih besar, ya. Dan jangan kemudian karena hanya masa pandemi ini kemudian akhirnya malah jadi udah deh nggak kepengen lagi bisnis travel umroh, padahal kalau kita lihat ya ini kan kita bisnis sambil kita beramal, itu kita Betul. terutama seperti saya ya, saya melihat bahwa saya biasa sehari-harinya saya dilayani orang, ya kan, kemudian semuanya saya terima jadi, tapi pada saat saya bawa grup ya, saya bawa grup itu saya melayani orang, ya kan, dan saya menanggalkan semua tuh title saya, mau sebagai direktur di TV mana, segala macam, itu nggak ada gunanya lagi, ya kan. Betul. Di sini bahwa kita benar-benar melayani, apalagi para jamaah yang dari daerah yang naik pesawatnya baru pertama kali, ya, masuk ke pesawat mau ke toilet aja bingung kok nggak ada airnya, ya kan. Betul. Mau masuk hotel aja bingung kuncinya di mana, ya kan. Nah, hal-hal seperti itu ya itu satu kebahagiaan tersendiri bagi kita bisa melayani saudara-saudara kita yang seperti itu, ya. Jadi saya sih berharap teman-teman tidak patah semangat, ya kan, karena ini adalah bagian dari pelayan kita, ya kan. Betul. Ya kan, sebagai bagian dari pelayanan kita itu jangan, karena ini juga sebetulnya bagian dari ibadah, ya. Jadi masih banyak peluang, ya. Nah, tadi ada yang tanya buka biro dong segala macam. Yuk, boleh aja kita DM, nanti kita bisa kolaborasi. Banyak hal yang bisa kita kerjasamakan, ya. Bukan saja travel umroh, kembali lagi hal-hal lain. Kembali lagi seperti saya katakan bahwa saya melakukan IG Live ini sebenarnya semata-mata adalah menghubungkan dot yang satu dengan dot lainnya, ya kan, supaya apa, kita bisa hand in hand untuk bisa melewati masa-masa sulit ini, ya kan. Dan saat ini sudah tidak ada lagi manusia yang Superman kalau menurut saya, yang ingin menguasai bisnis dari hulu sampai hilir, tidak ada. Kita tetap butuh orang lain yang hand in hand, baru kita bisa menjadi besar. Sama seperti saya juga berpartneran sama Van Diego banyak hal, ya, banyak hal yang apa yang saya miliki Van Diego tidak miliki, apa yang Van Diego miliki yang saya tidak miliki, dan kita itu selalu kolaborasi. Nah, ini yang sebetulnya yang membuat kita akhirnya terjadi, ya udahlah, kita daripada susah-susah cari partner, akhirnya ya sudahlah partner kita ini. Demikian juga Van Diego, apalagi kalau misalnya yang bilang mau ke negeri para nabi, daripada susah-susah cari vendor, iya, akhirnya juga larinya juga carinya ke saya gitu, ya kan. Nah, itulah jadi intinya kita tetap bersinergi. Betul bersinergi, ya. Kalau uang dikekep nggak ada habisnya. Betul. Justru dengan bersinergi itu kita bisa semakin besar, ya. Ya, alhamdulillah bisa ketemu dengan kali ini yang nggak pernah menganggap bahwa Van Diego adalah rival, padahal juga di satu bisnis ya, sama-sama travel umroh, tapi nggak pernah menganggap bahwa saya adalah rival, malah dirangkul, malah banyak dikasih nasihat harus begini begitu gitu. Saya banyak belajar juga dari kali ini. Luar biasa. Ya, sama-sama. Sekali lagi terima kasih pada DR Rifan, sukses. Semoga Altesnya juga laku, laris manis, ya kan. 2000 Asmatnya juga laku, ya kan. Amin. Dan usaha-usaha yang lain juga maju. Dan juga sembakonya terutama, ya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini wanita yang luar biasa, ya. Sangat sedikit wanita yang berprofesi ataupun memimpin perusahaan IT, ya, yang kalau sebagian besar masyarakat menganggap ini kan sebetulnya dunianya laki-laki. 7 Langit itu ya akhirnya dari teman yang bareng-bareng di komunitas itu bikin 7 Langit di tahun 2009, Bu.